Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga di pagi hari ini kami masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan serta nikmat jaringan. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Langsung saja, pertama, perkenalkan nama saya Nur Amalia Safitri dari kelas 02 jurusan Administrasi Pendidikan. Bersama rekan saya, Wardah, Siti Tripuji Reski Perwanti, serta Muhammad Agus. Pada kesempatan ini, di mata kuliah Teori Manajemen, kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang kami buat dengan judul Teori Manajemen Ilmiah dari Teori Friedrich W. Taylor, Frank Gilbert dan Henry Gantt tahun 1890 sampai 1920. Tapi sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Dotrandes Andi Mapicara SPD dan Andi Wahid SPD MPD, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mempresentasikan makalah kami ini. Tak lupa pula, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah berkesempatan hadir dan mendengarkan presentasi kami hari ini. Langsung saja, adapun rumusan masalah yang kami angkat, yaitu yang pertama, bagaimana kronologi manajemen ilmiah. Yang kedua, apa pengertian teori manajemen ilmiah menurut para ahli? Yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip manajemen ilmiah? Yang keempat, yaitu apa yang dimaksud dengan studi gerak dan waktu. Nah, adapun tujuan kami membuat makalah ini, yaitu yang pertama, agar mahasiswa dapat mengetahui kronologi manajemen ilmiah. Yang kedua, agar mahasiswa mengetahui teori manajemen ilmiah menurut para ahli. Yang ketiga, yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui prinsip-prinsip manajemen ilmiah. Yang keempat, yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan studi gerak dan waktu. Nah, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kronologi manajemen ilmiah. Nah, era ini ditandai dengan lahirnya mazhab perilaku behavioral school. Dalam pemikiran ilmu manajemen, ia merupakan akhir era manajemen ilmiah. Mazhab perilaku ini tidak diakui secara luas sampai tahun 1930-an. Nah, yang pertama, ada mazhab perilaku melahirkan serangkaian penelitian yang dikenal dengan elemen Hawthorne. Studi ini dilakukan pada tahun 1920-an hingga 1930-an di pabrik Hawthorne milik Western Electric Company World di Cicero, Illinois. Nah, awalnya peneliti berusaha menjawab pertanyaan sederhana, apa kekuatan penerangan tempat kerja pada produktivitas pekerja. Peneliti tersebut mendorong ke arah yang lebih baik. Dewan Riset dari Akademik Nasional yang menangani persoalan pengembangan ilmu pengetahuan melakukan studi ilmiah mengenai hubungan kekuatan penerangan pabrik dengan kinerja karyawannya. Dalam kajian perilaku, semula ingin mempelajari pengaruh berbagai macam tingkat penerangan lampu terhadap
produktivitas kerja. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa ternyata intensif seperti jabatan, lama jam bekerja, periode istirahat maupun upah lebih sedikit pengaruhnya terhadap output pekerja dibandingkan dengan tekanan kelompok, penerima kelompok, serta rasa aman yang menyertainya. Peneliti ini menyimpulkan bahwa norma-norma sosial atau standar kelompok merupakan penentu utama perilaku kerja individu. Kedua, yaitu studi perilaku yang dilakukan oleh Mary Parker Poland pada tahun 1924. Ia mendapatkan pendidikan di bidang filosofi dan ilmu politik dan menjadi terkenal setelah menuliskan buku dengan judul Creative Experience, suatu filosofi bisnis yang mengutamakan integrasi sebagai cara untuk mengurangi konflik tanpa adanya kompromi. Follen percaya bahwa tugas pemimpin adalah menentukan tujuan organisasi dan mengintegrasikannya dengan tujuan individu dan kelompok. Manajer dan karyawan seharusnya menganggap dirinya sebagai mitra dan bukan sebagai rival. Ketiga, yaitu dari Douglas McGregor yang mengajukan dua asumsi mengenai pekerja, yaitu asumsi yang pertama, ada teori Y yang menyatakan bahwa pekerja itu malas, sedikit bekerja dan kemungkinan bekerja sedikit. Oleh karena itu, manajer harus melakukan supervisi atau kontrol kepada karyawannya serta memberi imbalan atau hukuman. Teori yang kedua yaitu teori Y yang diasumsikan bahwa pekerja itu tidak malas, ingin bekerja dengan baik, dan pekerja suka bekerja. Manajer harus memberikan kesempatan kebebasan untuk berpikir dan melakukan atau menciptakan kreativitasnya. Selanjutnya yang keempat yaitu dari Chester Bernard pada tahun 1938 menulis buku dengan judul The Function of the Executive. Buku tersebut menggambarkan sebuah teori organisasi dalam rangka untuk merangsang orang memeriksa sifat kooperasi. Bernard melihat perbedaan antara motif pribadi dan kelompok atau organisasi. Ia juga menjelaskan diktonomi efektif dan efisien. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan, dan efisien berkaitan dengan sejauh mana motif-motif individu dapat terpuaskan. Dalam ilmu manajemen dikemukakan ada beberapa aliran sebagai dasar pemikiran yang dibagi menjadi berdasarkan aliran klasik, aliran hubungan manusia, dan manajemen modern, yang merupakan cikal bakal teori manajemen yang berkembang terus dengan berbagai aliran lainnya. Nah, di sini ada Friedrich W. Tyler, ada Henry Elgan, ada Frank Gilbert, dan ada Lillian Gilbert. Nah, mereka adalah tokoh-tokoh di balik teori manajemen ilmiah. Mereka memikirkan suatu cara meningkatkan produktivitas dengan menangani kondisi kekurangan tenaga kerja, keterampilan melalui efisiensi para pekerja. Nah, sekarang berikut adalah penjelasan mengenai teori manajemen menurut para ahli tersebut. Nah, yang pertama tadi ada Friedrich W. Tyler tahun 1856 sampai 1915. Taylor mengemukakan 4 prinsip scientific management. Yang pertama yaitu menghilangkan sistem coba-coba dan menerapkan metode-metode ilmu pengetahuan di setiap unsur-unsur kegiatan. Yang kedua yaitu memilih pekerjaan terbaik untuk setiap tugas tertentu, selanjutnya memberi latihan dan pendidikan kepada pekerjanya. Yang ketiga yaitu setiap petugas harus menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan di dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat yaitu harus dijalani kerjasama yang baik
antara pemimpin dan pekerjanya. Nah, di sini Taylor membuat prinsip-prinsip yang menjadi intinya manajemen ilmiah yang terkenal dengan rencana pengupahan yang menghasilkan turunnya biaya dan meningkatnya produktivitas, mutu, pendapatan pekerjaan, serta semangat bekerja karyawannya. Selanjutnya ada teori dari Henry Elgan tahun 1861 sampai 1919. Seperti Taylor tadi, Henry Elgan mengemukakan gagasan-gagasannya, yaitu yang pertama, saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen. Yang kedua, seleksi kerjasama ilmiah tenaga kerja. Yang ketiga, sistem intensif atau bonus untuk merangsang produktivitas. Nah, Gen menekankan pentingnya mengembangkan minat timbal balik antar manajemen dan karyawan, yaitu kerjasama yang harmonis, dengan menggarisbawahi pentingnya mengembangkan pengertian tentang sistem pada pihak karyawan dan manajemen, serta perlunya penghargaan bahwa dalam segala masalah, manajemen unsur manusia yang paling penting. Nah, selanjutnya yaitu dari Frank Gilbert tahun 1868 sampai 1924 bersama istrinya, yaitu Lillian Gilbert tahun 1878 sampai 1972. Nah, pasangan suami istri ini bekerja sama untuk mempelajari aspek kelelahan dan gerak. Dalam aliran ini, Frank lebih cenderung terhadap masalah yang lebih efisien, terutama untuk menentukan cara yang terbaik untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas. Konsep Gilbert adalah gerakan dan kelelahan saling berkaitan. Setiap langkah yang dapat menghasilkan gerak dapat mengurangi kelelahan. Hal ini dapat meningkatkan semangat karyawan, sedangkan istrinya Lillian Gilbert lebih tertarik pada aspek-aspek manusia dalam kerja seperti seleksi, penempatan, dan latihan personalia. Dia menuangkan gagasannya dalam buku yang berjudul Three Position Plan of Promotion atau rencana 3 kedudukan untuk suatu promosi. Menurut konsep ini, setiap karyawan memiliki 3 peran, yaitu sebagai pelaku, sebagai pelajar, dan sebagai pelatih yang senantiasa mencari kesempatan baru. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai prinsip manajemen ilmiah. Prinsip manajemen ilmiah atau The Principle of Scientific Management yang dikemukakan oleh Taylor terdiri dari 4 prinsip, yaitu yang pertama, kembangkan ilmu untuk setiap elemen tugas manusia sebagai pengganti pendekatan rule of thumb. Yang kedua yaitu pilih, latih, dan kembangkan tenaga kerja secara ilmiah. Di masa lalu, para pekerja itu sendiri yang memilih tugas dan melatih dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu bina kerjasama dan saling pengertian dengan para pekerja untuk menjamin tugas-tugas dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Yang keempat yaitu bagi tanggung jawab di antara manajemen dan pekerja. Manajemen harus melaksanakan fungsi-fungsi yang tidak mungkin dijalankan dengan baik oleh para pekerjanya. Nah, yang terakhir yaitu mengenai studi gerak dan waktu. Studi gerak dan waktu atau Motion and Time Study merupakan konsep dan metode teknik industri yang paling klasik yang dikembangkan oleh Taylor dan Gilbert. Studi gerak atau motion study adalah analisis terhadap gerak-gerakan yang dilakukan oleh anggota tubuh pekerja pada saat mereka melakukan pekerjaannya. Dengan mengetahui gerakan-gerakan ini, maka akan dapat diusahakan perbaikan gerakan yang dapat menghemat waktu dan sumber daya yang tersedia.
Penghematan dilakukan dengan menghilangkan atau mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efektif atau yang membuang waktu tanpa memberi nilai tambah. Frank B. atau Gilbert beserta istrinya Lillian meneliti secara mendalam tentang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pekerja dan berhasil merumuskan 17 elemen gerak dasar yang dikenal dengan sebutan tablik. Konsep tablik diperoleh Gilbert setelah dengan teliti mengamati gerakan pemasangan batu bata dengan menggunakan kamera, sehingga dapat direkam semua gerakan yang kecil sekalipun. Nah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kata-kata atau kesalahan kata-kata dari saya pribadi memohon maaf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.